orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam dunia berlaku hukum atau aturan, entah dalam dunia pertanian atau perdagangan. Kalau dalam dunia pertanian jelas orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Suatu perbuatan masing-masing dari kita harus dilakukan menurut kerelaan hati, tidak dengan terpaksa, apalagi dengan rasa sedih. Karena perbuatan baik kita itu, kalau kita berbuat baik sedikit, maka berkat yang kita terima juga sedikit, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Kita diminta untuk meneladan Tuhan dalam hidup ini, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberi makan kepada siapa saja. Tuhan menaruh murah hati terutama kepada orang-orang yang menderita. Dalam menjalankan hidup keagamaan kita diberi petunjuk-petunjuk praktis oleh Tuhan. Hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat, entah dalam hal bersedekah, dalam hal berdoa atau berpuasa. Memberi atau melakukan hidup keagamaan kita supaya dipuji orang, supaya dilihat orang adalah tindakan orang munafik.
Kita diminta untuk melakukan perbuatan kita dalam sunyi, dalam sepi, tanpa pamrih, tulus hati. Dan teladan kita hari ini adalah Aloysius Gonzaga. Ia memberikan dirinya untuk Tuhan, untuk sesamanya. Dia rendah hati, dia setia meskipun harus mati muda karena melayani sesamanya. Mari kita berbuat baik hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan sesama kita, bukan supaya dipuji orang, bukan supaya dilihat orang. Kalau kita memberi dengan tulus hati, dalam sunyi, dalam sepi, Bapa di surga akan membalas seluruh kebaikan kita dalam melakukan hidup keagamaan kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.